Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Pemirsa channel YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama saya mengajak kepada pribadi saya khususnya dan kepada ikhwati wa akhwati para sedulur sedaya untuk senantiasa terus kita menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan syukur hidup jadi berkah, hanya dengan syukur nikmat jadi bertambah, dan hanya dengan syukur Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan ridho kepada kita semuanya. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur hadis dari kitab Mi'at Wasiyatin Nabawiyah atau 100 wasiat baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan video kali ini kita akan mengkaji dan mentadabburi hadis yang ke-82, 83, 84 dan 85. Mari kita mulai hadis yang ke-82 dengan tema min adabid du'a, di antara adab berdoa. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Hadis ini diriwayatkan dalam hadis Muslim dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, ini termasuk adab dalam berdoa ya. Adabnya adalah la tad'u ala anfusikum, kalian jangan mendoakan keburukan kepada diri kalian. Jadi kalau kita berdoa untuk diri kita ya, tidak boleh mendoakan keburukan. Misalkan seorang berdoa, ya Allah, kalau aku nanti melewati jembatan itu semoga aku terpeleset. Enggak boleh. Orang tidak boleh mendoakan kebinasaan, kecelakaan kepada diri seorang, tidak boleh. Wala tat'u ala auladikum, kalian jangan mendoakan keburukan kepada anak-anak kalian. Misalkan kita ada seorang yang punya anak nakal sekalipun ya, doanya yang baik. Contohlah ya, sebuah kisah di sebuah keluarga, ada seorang keluarga yang punya anak kecil, dan ketika saat itu ada tamu yang sedang bertamu dan keluarga tadi menyuguhkan makanan. Sang anak kecil tadi, namanya anak kecil ya, bermain-main pasir atau debu, kemudian sampai itu mengenai makanan. Dan saat itu kemudian orang tua tadi nggak marah, bukan kemudian dijewer atau apa, enggak, tapi orang tua tadi mendoakan, nak, aku doakan engkau semoga kelak engkau akan menjadi seorang ulama besar, engkau menjadi seorang imam di tanah suci. Siapa beliau? Maka kalau kita sekarang mendengar sebuah kisah ulama ini, dia tak lain adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais yang menjadi imam besar di tanah suci Al-Haramain, Makkah dan Madinah. Beliaulah yang terkenal dengan suara indah ya. Kalau kita pernah mendengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Inilah doa orang tua luar biasa ya. Ketika anak nakal sekalipun mendoakan kebaikan, maka kita sebagai orang yang sudah menjadi orang tua, kita harus senantiasa mendoakan kebaikan kepada anak-anak kita ya. Jangan sekali-kali mendoakan anak kita dengan doa yang gak baik, sambil bledek misalkan, jangan ya. Jangan mendoakan anak cilaka, jangan. Tetapi doakanlah
orang tua semangkal apapun, orang tua sejengkal apapun, yang namanya anak adalah aset investasi akhirat. Kalau itu dimanfaatkan dengan baik, kalau kita mendoakan anak kebaikan, berbuat baik kepada anak, yakinlah bahwa sang anak suatu saat pasti akan sadar ya. Akan sadar, kemudian juga mendoakan kepada orang tuanya. Demikian. Kemudian berikutnya, waladatu ala amwalikum. Kalian jangan mendoakan keburukan kepada harta kalian. Orang punya harta, ya doakan yang baik, semoga hartanya berkah, hartanya tetap melimpah. Jangan mendoakan yang enggak baik, semoga bangkrut, kemudian hartanya tenggelam di laut, misalkan. Jangan, tapi doalah kebaikan. Ini ada pertama adalah dalam berdoa, doakanlah doakan kebaikannya. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata fastajibu lakum. Tidaklah kalian menemui dari Allah sa'atan, sebuah waktu yang mana Allah akan diberikan di dalam waktu itu segala permintaan, atau Allah memberikan segala pemberian, fastajibu lakum, maka Allah akan mengabulkan kepada kalian. Yang kedua adalah ini adab yang kedua, intinya berdoalah di waktu-waktu yang mustajab. Karena di waktu-waktu itu ada waktu yang memang ketika seorang manusia mereka berdoa di waktu itu, Allah akan menurunkan pengabulan doa. Allah mengabulkan doa yang berdoa di waktu-waktu istimewa. Misalkan waktu di antara bainal adzani wal iqamah, antara adzan iqamah. Waktu dalam sepertiga malam yang terakhir, waktu ketika Lailatul Qadar misalkan, atau waktu yang utama ya di bulan Ramadan secara umum. Ini ada waktu-waktu yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan janji akan memberikan setiap yang diminta. Kemudian hadis yang ke-83 dengan tema ulul himmah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullaha fasaluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika kalian meminta kepada Allah, berdoa dan meminta kepada Allah, maka mintalah kepadanya Al-Firdaus. Kalau kita minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung ya. Jangan minta pit ontel ya, biasa ya. Jangan minta misalkan mainan, jangan minta sepeda motor, mintalah yang fasaluhul firdaus, mintalah surga, yaitu Al-Firdaus. Karena sesungguhnya Firdaus ini adalah ia berada di tengah-tengah surga dan di atasnya dan wa'al jannah, dan ia adalah surga yang tertinggi. Artinya di antara martabah atau tingkatan surga yang paling tinggi adalah Al-Firdaus. Dan di atas Al-Firdaus wa faqahu arsyur rahman, ada arsy ar-rahman, di mana Allah ar-rahmanu 'ala arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari Al-Firdaus inilah mengalir sungai-sungai surga yang lain. Ini menunjukkan betapa Al-Firdaus ini nikmat yang paling tinggi, dan tentunya dalam hadis ini kita diminta Rasulullah untuk senantiasa meminta kepada Allah, dan kalau meminta Firdaus. Allahumma ja'alna min ahli firdausikal a'la. Ya Allah, jadikan kami semua termasuk penghuni surga Firdausmu yang tertinggi. Kita lanjutkan hadis yang ke-84 dengan tema da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ilal Yaman faqala ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hadis ini
Diriwayatkan muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sesungguhnya Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman. Dan sebelum berangkat ke Yaman, Rasul memberikan wasiat, Mu'adz, ittaqi da'watal madlum. Takutlah dari doa orang yang terzalimi. Sesungguhnya doa orang yang terzalimi tidak ada antara dia dengan Allah hijab, tidak ada penghalang atau hijab. Artinya seorang yang terzalimi ketika dia berdoa, Allah akan mengabulkan doanya. Maka Mu'adz diperingatkan, berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi. Dalam hadis ini, pelajaran yang tak kalah pentingnya adalah jangan sekali-kali kita berbuat zalim kepada sesama kita. Yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah betapa besarnya khasiat doa orang yang terzalimi. Makanya mari kita jaga kerukunan, mari kita jaga ketentraman, mari kita jaga ketenangan di antara masyarakat kita. Jangan sampai terjadi satu dengan yang lain saling mendolimi. Karena kalau sampai ada saling mendolimi satu dengan yang lain, maka ini menjadi hal yang tidak baik atau membuat kehidupan menjadi tidak tenang. Kalau keluar dalam sebuah keluarga ada kezaliman, maka keluarga itu kehilangan yang namanya samara, kehilangan sakinah, kehilangan mawaddah, kehilangan rahmah. Padahal setiap keluarga senantiasa merindukan dan menginginkan, mencita-citakan visi dan misinya, yaitu keluarga samara, yaitu sakinah, ketenangan, mawaddah, rasa cinta, rahmah, dan rasa kasih sayang. Demikian hadis yang ke-84. Kemudian hadis yang ke-85, min jawami'id du'a, di antara kumpulan-kumpulan doa. An Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad atahu rajulun faqala ya Rasulullah kaifa aqulu hina as'alu rabbi faqala qulillahumma Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni wajma asabi'ahu illa al-ibham fa inna haula'i yatajma'u laka dunyaka wal akhirataka. Hadis ini diriwayatkan dalam hadis Muslim dari Tariq bin Asyam, bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang laki-laki yang mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana yang aku ucapkan ketika aku memohon atau meminta kepada Tuhanku? Maka ia mengatakan, Rasul mengatakan, katakanlah. Ini doa ya, ada empat doa ini. Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Ya Allah, 1, ampuni aku. 2, warhamni, berikan rahmat atau kasih sayang kepadaku. Yang ketiga, wa'afini, berikanlah afiah kepadaku. Afiah ini pernah kami sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Kalau sehah itu hanya sehat, tapi kalau afiah itu sehat yang kemudian digunakan untuk kebaikan, itu afiah. Warzuqni, dan berikanlah rezeki kepadaku. Jadi kita memohon maghfirah, rahmah, afiah, kemudian rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajma asabi'u ila ibham. Perawi menjelaskan Rasul mengumpulkan jari-jari tangannya kecuali yang jempol ya. Berarti 1, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Fa inna haula'i tajma' laka akhirat dunyaka wa akhiratak. Karena semua itu 4 hal tadi, kalau di dunia ini, kalau kita ini mendapatkan ampunan, rahmah, mendapatkan afiah dan rezeki, maka sesungguhnya semua itu mengumpulkan untukmu duniamu dan akhiratmu. Baik, ini hadis yang ke-85. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita termasuk orang-orang yang ketika berdoa Allah mengabulkan doa kita semuanya. Demikian,
Semoga dengan fadilah Ramadan ini kita dimudahkan mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan istijabatut doa, dikabulkannya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.